Baik, kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 7 SMP. Tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Haromente yang akan menemani kalian dalam mempelajari materi IPS kali ini. Ini merupakan pertemuan kedua materi kita di bab yang keempat, di mana kita akan melanjutkan pembahasan tentang periodisasi masa praaksara di Indonesia secara arkeologis ya, karena memang belum tuntas kita bahas di pertemuan pertama kemarin ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang masa atau zaman logam ya, sebagai bagian dari periodisasi masa praaksara secara arkeologis. Dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan periodisasi masa praaksara di Indonesia menurut perkembangan kehidupan. Nah, jadi kita akan bahas tentang lanjutan dari periodisasi secara arkeologis, yaitu zaman logam ya. Zaman logam ini merupakan lanjutan dari zaman batu ya. Jadi secara arkeologis setelah zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman logam ini manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari batu lagi ya untuk membuat peralatan kehidupannya, tetapi juga telah mempergunakan bahan dari logam seperti perunggu dan besi. Periode logam disebut juga masa atau periode perundagian, karena dalam masyarakat telah timbul golongan undagi, yaitu orang-orang atau kelompok orang yang terampil atau memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan tangan atau kerajinan tangan ya, menciptakan sesuatu ya. Nah, zaman logam di Indonesia dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama adalah zaman perunggu dan tahap kedua adalah zaman besi. Nah, berikut ini merupakan contoh peninggalan masyarakat purba Indonesia pada zaman logam, seperti ada nekara, ada bejana perunggu, ada moko, ada kapak perunggu, ada arca atau patung perunggu, ada candrasa, manik-manik, dan berbagai jenis perhiasan yang terbuat dari perunggu. Nah, sekarang kita bahas zaman atau tahap pertama dari zaman logam, yaitu zaman perunggu. Pada zaman perunggu ini manusia telah mampu mencampur tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10. Artinya tembaga dengan timah perbandingannya 3:10, sehingga memang sudah diperoleh logam dengan sifat yang lebih keras. Alat-alat yang dipergunakan pada zaman ini atau yang diciptakan pada zaman perunggu ini antara lain yang pertama ada kapak corong atau kapak perunggu. Ya, kapak corong atau kapak perunggu ini termasuk golongan alat perkakas. Ditemukan di Sumatera Selatan, daerah Jawa hingga Bali, kemudian daerah Sulawesi, Kepulauan Selayar, dan Papua atau Irian. Nah, selain kapak corong atau kapak perunggu, terdapat pula nekara perunggu atau moko. Nekara perunggu ini merupakan sejenis dandang yang dipergunakan sebagai mas kawin. Ditemukan di daerah Sumatera, Jawa hingga Bali, daerah Sumbawa, Rote, Selayar, dan Lepi. Lalu yang ketiga adalah bejana perunggu. Bejana perunggu ini ditemukan di daerah Madura dan Sumatera. Selain itu ada pula patung atau arca perunggu yang ditemukan di daerah Bangkinang, Riau ya, kemudian daerah Lumajang, Jawa Timur, dan daerah Bogor, Jawa Barat. Berikut merupakan gambar dari bejana perunggu, kemudian moko, dan kapak corong yang telah diciptakan pada zaman perunggu ya. Nah, kemudian terdapat pula candrasa ya, seperti pada gambar, di mana candrasa ini dipakai sebagai peralatan atau sarana untuk melakukan upacara ritual adat ya. Di mana candrasa ini juga merupakan salah satu peralatan yang diciptakan pada masa perunggu atau zaman perunggu sebagai tahap awal dari zaman logam.
Nah, setelah zaman perunggu dilanjutkan ke zaman besi. Pada zaman besi ini, manusia sudah dapat meleburkan besi dari bijinya untuk dibentuk menjadi alat-alat yang diperlukan sehari-hari. Teknik peleburan besi sudah pasti lebih sulit daripada teknik peleburan tembaga maupun perunggu. Sebab dalam meleburkan besi membutuhkan panas yang sangat tinggi, yaitu sekitar 3.500-an derajat Celcius. Adapun peralatan yang dihasilkan pada zaman besi ini antara lain ada mata kapak bertungkai kayu, kemudian mata pisau, mata sabit, mata pedang, termasuk juga cangkul yang dipergunakan sehari-hari ya. Alat-alat tersebut ditemukan di Gunung Kidul daerah Yogyakarta, kemudian di Bogor, Jawa Barat, Besuki dan Punung di Jawa Timur. Berikut merupakan gambar dari peninggalan manusia pada masa besi atau zaman besi ya. Terdapat mata tombak, kemudian mata panah, termasuk juga sabit ya. Di mana ini sudah terbuat dari besi. Sekian mengenai periodisasi masa praksara di Indonesia secara arkeologis ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan periodisasi masa praksara di Indonesia berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, periodisasi ini didasarkan atas perkembangan kehidupan manusia praaksara ya. Berdasarkan hal tersebut, maka masa praksara dapat dibagi menjadi beberapa tahap perkembangan kehidupan manusianya, yaitu yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan, di mana ini nanti dikelompokkan lagi menjadi dua tahapan, tahap sederhana kemudian ada tahap lanjut ya. Setelah masa berburu dan mengumpulkan makanan tahap lanjut, dilanjutkan dengan masa bercocok tanam, lalu kemudian masa perundagian. Kita bahas yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa masa berburu dan mengumpulkan makanan ini dibagi menjadi dua tahap lagi. Tahap pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau tahap awal ya. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum atau zaman batu tua ya. Manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya atau perkembangan kehidupannya masih rendah ya. Mereka hidup mengembara ya, berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain sebagai pemburu binatang dan penangkap ikan ya. Di samping itu, mereka juga meramu, yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai jenis makanan yang layak dikonsumsi pada masa itu. Ya, jenis makanan yang dikumpulkan misalnya ubi-ubian, buah-buahan, dan daun-daunan. Nah, adapun kehidupan ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini, kehidupan manusianya masih bergantung pada alam. Jika sumber makanan di sekitar tempat mereka menipis atau habis, maka mereka akan berpindah ke tempat lain mencari di mana tempat tersedianya bahan makanan ya. Nah, kemudian dari segi kehidupan sosial, manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Anggota kelompok yang laki-laki melakukan perburuan dan anggota kelompok perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan serta hewan-hewan kecil. Sedangkan kehidupan budayanya bahwa pada masa ini manusia telah mampu membuat peralatan sederhana dari batu atau tulang, termasuk juga dari kayu, walaupun sifatnya masih sederhana dan masih kasar karena belum diasah ya.
Peralatan yang digunakan antara lain ada alat-alat batu inti, terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Kemudian terdapat pula alat serpih yang digunakan untuk pisau, peraut, gurdi, mata panah, dan untuk menguliti umbi-umbian, termasuk juga menguliti hewan ya. Terdapat pula alat dari tulang dan kayu. Berikutnya adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ya, atau masa sebelumnya. Manusia sudah mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Selain itu, tampak kegiatan-kegiatan manusia yang menghasilkan sesuatu yang belum dicapai pada masa sebelumnya, seperti lukisan di dinding gua atau dinding karang. Ya, sesuai dengan nama masanya, bahwa kebiasaan masyarakat pada masa ini masih tetap berburu dan mengumpulkan makanan. Ya, adapun kegiatan bercocok tanam masih sangat sederhana. Nah, kehidupan ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini, ya, bahwa mereka telah mengenal cara bercocok tanam seperti yang saya katakan tadi dengan sistem berladang, ya. Setelah beberapa kali tanah ladang itu dipergunakan dan setelah dirasakan kesuburannya sudah mulai berkurang, mereka biasanya akan berpindah ke tempat lain mencari tanah yang lain yang lebih subur, ya. Selain berladang, mereka juga memelihara dan mengembangbiakkan binatang, ya. Adapun kehidupan sosialnya, bahwa pada masa ini manusia secara berkelompok mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya gua yang dipilih adalah gua yang letaknya cukup tinggi, yaitu di lereng bukit dan dekat dengan mata air. Mengapa cukup tinggi? Untuk menghindari binatang-binatang buas, ya. Mengapa dekat dengan mata air? Karena ya, mata air ini menjadi sumber kehidupan atau kebutuhan mereka sehari-hari, ya. Jadi sekali lagi, dalam kehidupan sosialnya mereka telah menetap meskipun sifatnya masih sederhana, ya. Setelah mereka telah kehabisan bekal makanan dan dirasakan bahwa ladang mereka telah kehilangan kesuburannya, maka mereka akan berpindah ke tempat lain, mencari tanah yang baru yang lebih subur, dan mencari gua yang baru yang layak mereka tinggali, ya. Nah, berikutnya kehidupan budaya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, di mana selama bertempat tinggal di gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua tersebut yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, ataupun harapan hidup mereka. Bentuknya ada berupa gambar tangan, gambar binatang, atau bentuk lainnya. Ya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini semasa dengan zaman Batu Tengah atau Mesolitikum, ya. Demikian mengenai masa berburu dan mengumpulkan makanan. Selanjutnya adalah masa bercocok tanam. Nah, masa bercocok tanam ini diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda. Pada masa ini manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakkan binatang ternak. Manusia telah hidup menetap dan tidak lagi berpindah-pindah seperti halnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka hidup menetap karena persediaan makanan sudah tercukupi dari hasil pertanian atau bercocok tanam, termasuk juga dari hasil peternakan yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, kehidupan ekonomi manusia pada masa bercocok tanam ini
bahwa kebutuhan mereka akan makanan dipenuhi melalui kegiatan pertanian. Seperti yang saya katakan tadi ya, selain bertani atau bercocok tanam, mereka juga telah melakukan kegiatan peternakan. Adapun hewan yang diternakkan berupa ayam, kerbau, dan hewan ternak lainnya. Meskipun sudah bercocok tanam dan memelihara hewan ternak, kegiatan berburu dan mengumpulkan hasil hutan juga masih tetap dilakukan. Nah, kemudian manusia pada masa bercocok tanam ini diperkirakan sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter ya, yaitu barang ditukarkan dengan barang yang lain ya. Barang yang dipertukarkan pada waktu itu adalah hasil-hasil cocok tanam atau hasil-hasil pertanian, kemudian hasil kerajinan tangan seperti gerabah dan beliung, atau hasil laut berupa ikan yang dikeringkan ya. Mereka akan menukarkannya ke daerah lain yang memiliki hasil pertanian yang berbeda atau hasil kerajinan yang berbeda ya. Nah, adapun kehidupan sosialnya, bahwa pada masa ini manusia telah hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Mereka dipimpin oleh seorang kepala kampung, di mana kepala kampung ini merupakan tokoh yang disegani, dihormati, dan ditaati oleh penduduk kampung yang dipimpinnya. Kemudian dari segi kehidupan budaya, bahwa pada masa bercocok tanam ini manusia semakin mahir membuat berbagai alat-alat atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus karena sudah diasah ya, dan fungsinya beraneka ragam. Alat-alat tersebut antara lain ada berupa kapak persegi, di mana kapak persegi ini digunakan untuk pengerjaan kayu, kemudian menggarap tanah dan alat upacara keagamaan. Selain kapak persegi ada pula kapak lonjong, di mana ini dipergunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan sebagai kapak biasa. Lalu ada alat pemukul kulit kayu, ini digunakan untuk memukul-mukul kulit kayu hingga halus. Lalu mereka juga sudah mempergunakan peralatan berupa perhiasan ya, berupa gelang dari batu ataupun gelang dari kulit kerang. Selain itu, mereka juga sudah menciptakan gerabah sebagai wadah yang mereka gunakan sehari-hari ya. Yang ketiga adalah masa perundagian. Nah, masa perundagian merupakan akhir dari masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali, yaitu undagi, yang artinya adalah orang yang memiliki kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu. Misalnya keterampilan dalam membuat gerabah, keterampilan dalam membuat perhiasan, atau keterampilan dalam membuat sampan. Masa perundagian diperkirakan semasa dengan zaman perunggu ya. Pada masa ini, peradaban manusia sudah maju tingkatannya. Teknologi pembuatan alat-alat atau perkakas jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan masa sebelumnya. Nah, kehidupan ekonomi pada masa perundagian ini, bahwa mereka telah mampu mengatur kehidupan sehari-hari. Kegiatan kehidupan yang mereka lakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan sudah untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengaturan air dilakukan agar kegiatan pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada hujan. Jadi memang sudah mengatasi adanya kemungkinan gagal panen ya. Mereka telah mengatasi kemungkinan tersebut. Hasil pertanian disimpan untuk masa kering atau masa kemarau, dan mungkin juga untuk diperdagangkan di daerah lain atau ke daerah lain melalui proses barter ya. Kegiatan peternakan juga turut berkembang, di mana hewan ternak yang dipelihara lebih beragam pada masa ini daripada masa sebelumnya ya. Adapun kehidupan sosial pada masa perundagian ini
bahwa masyarakat pada masa ini telah hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Lebih besar artinya jumlah penduduknya, jumlah kelompoknya sudah lebih banyak. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam. Ada kelompok petani, ada kelompok pedagang, dan ada kelompok undagi atau pengrajin, atau istilah lainnya adalah tukang, ya. Adapun dari kehidupan budayanya, bahwa pada masa perundagian ini manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Peralatan yang dihasilkan terbuat dari logam yang digunakan untuk bertani, bertukang, kemudian peralatan rumah tangga, perhiasan, dan sebagai alat perlengkapan upacara dan pemujaan. Masyarakat meyakini bahwa arwah nenek moyang berpengaruh terhadap perjalanan hidup manusia dan masyarakatnya. Oleh karena itu, arwah nenek moyang harus selalu dihormati dengan melaksanakan berbagai upacara. Demikian pula kepada orang yang sudah meninggal, mereka biasanya diberi penghormatan dengan diberi bekal kubur. Pada masa perundagian ini juga berbagai bidang seni seperti seni lukis, seni ukir atau pahat, seni patung dan seni bangunan atau arsitektur mengalami perkembangan atau kemajuan. Hal yang menunjukkan perkembangan ini diantaranya adalah meningkatnya pemahatan arca atau patung dan pendirian bangunan batu untuk pemujaan arwah leluhur. Baik, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan buat pertanyaan kalian di bagian komentar, ya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat.